Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muglizan Al-Fajri dari program studi akuntansi Universitas Negeri Semarang, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem manajemen basis data dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama ada sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi-transaksi mereka sehari-hari. Nah, data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian ada organisasi data. Perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang besar, dan seringkali memakai komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Nah, itulah yang disebut organisasi data. Kemudian ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki fil-fil data yang bergabung dalam untuk membentuk record lalu membentuk sebuah file. Nah, file data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Kemudian ada record itu sendiri, yaitu suatu koleksi fil-fil data yang berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Kemudian basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Flat files merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi file-file. Alasannya karena komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Ia memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Dimaksudkan bahwa proses formal untuk menghapus file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data dan untuk menambah, mengubah, serta menghapus tanpa menyebabkan masalah. Kemudian ada file kunci. Nah, suatu atau kombinasi file yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel, artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Suatu file dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam suatu tabel. Kemudian tabel yang saling berhubungan. Nah, tabel-tabel tersebut berbagi satu file yang sama seperti code, dan nilai file code menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data. Struktur basis data adalah cara disorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Nah, sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi piranti hubungan di antara data di dalam basis data dan mana formulir, jenis-jenis data, angka belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Struktur basis data hierarki. Struktur basis data hierarki ini dibentuk oleh kelompok-kelompok dan subkelompok dan beberapa subkelompok lagi. Kemudian ada struktur basis data jaringan, yaitu adalah suatu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ini memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data tersebut. Nah, struktur basis data relasional. Konsep dari suatu struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam file data yang sama, sehingga akan mudah dipergunakan dan dipahami. Berikutnya adalah contoh basis data relasional. Basis data jadwal, yaitu merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya.
tersebutkan bahwa ada konsep basis data. Yang pertama ada suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuisi tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan dan untuk memperoleh independen data. Kemudian independen data itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Kamus data adalah mencangkup definisi-definisi dari data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat basis data. Nah, terdapat 3 langkah utama dalam membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan basis data yang dibutuhkan. Kemudian ada menguraikan data. Dan yang terakhir adalah input data ke dalam basis data. Nah, menentukan kebutuhan data ini dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses langkah-langkah, yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan proses yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan, yaitu kekuatan pada pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Sistem ini dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Menggunakan basis data, yang pertama adalah laporan dan formulir. Nah, kedua bentuk ini memang sering digunakan ya. Formulir secara tipikal menampilkan rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Kemudian ada akurasi. Formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi bisnis tertentu. Penyaringan, yaitu pengguna dapat menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Kemudian ada subformulir. Subformulir membantu menjaga kekurangan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Kemudian ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data yang menampilkan record-record yang dipilih. Nah, query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Nah, bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data lainnya. Kemudian ada pemrosesan basis data lanjutan. Terdapat one line analytic processing atau OLAP. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Menempatkan sistem manajemen basis data pada perspektif. Nah, sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus mempergunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Nah, keuntungan dari DBMS atau database ini mengurangi pengumpulan data, kemudian mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik, yang terakhir. Kemudian ada kerugian dalam penggunaan database ini. Yang pertama adalah membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, kemudian ada memperkerjakan dan memelihara staff database. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.